Shalom everyone, welcome to Devotion from Nation. This morning I wanna share to you sesuatu yang sangat penting menurut saya dalam satu minggu ini menjadi sebuah perenungan yang sangat penting bagi kita sebagai pengikut Kristus, di mana dalam minggu ini kita memperingati bagaimana kematian Tuhan dan juga kebangkitannya atau kita sebut Paskah. Easter merupakan sesuatu peristiwa yang sangat penting bagi setiap orang yang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Nah, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita merenungkan bersama-sama, dan saya memberi sebuah judul khotbah saya, yaitu He Did For Us. Saudara, saya percaya dia melakukan itu dengan sebuah tujuan, dengan sebuah alasan yang kuat. Sebelum saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama why the reason He Did For Us, saya mau mengajak Anda untuk merenung, membaca kitab Yesaya pasal 53 yang sangat populer, yang sangat menjadi sebuah perenungan yang kuat bagi setiap kita yang mengatakan bahwa pengikut Kristus. Yesaya 53 berkata seperti ini: siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, dikatakan baik-baik saudara, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kalau Anda baca Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 5, saya percaya ini menjadi sebuah alasan yang kuat, menjadi sebuah purpose why He did for us. Saudara, saya yakin sekali bahwa Tuhan melakukannya bukan karena dia mau menjadi pahlawan bagi manusia, tapi saudara, ada sebuah alasan yang sangat kuat yang pagi hari ini ketika saya membaca Yesaya 53 ayat 1 sampai 5, kita cuma bisa give thanks for what He has done dalam kehidupan Anda dan saya. Satu minggu ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi semua umat Kristen di seluruh dunia. Bagaimana kita memperingati bagaimana He did for us. Dia mati buat kita, menebus dosa Anda dan saya. Dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 5, saya menyimpulkan ada beberapa alasan kenapa, why, what is the reason, apa sih alasan yang kuat why He did for us. Saudara, saya percaya dia sudah melakukan yang the best, semua yang terbaik sudah diberikan kepada setiap kita untuk menebus dosa kita. Tapi saudara, pagi hari ini izinkan saya merangkum, menceritakan kepada setiap Anda why He did for us. Kenapa dia melakukannya buat kita. Saya menemukan saudara minimal ada kurang lebih 3 poin yang sangat penting pagi hari ini yang saya mau share dalam Devotion from Nation, supaya Anda dan saya mengerti why He did for us. Yang pertama saudara, saya yakin Anda akan setuju dengan saya kalau kita berkata the reason, the first dan the strong reason, alasan yang sangat kuat why He did for us, because of love. Saya percaya Anda setuju dan semua akan berkata amin, because He loved us, karena dia mengasihi kita. Tidak ada alasan apapun, dia bukan mau jadi pahlawan, dia mau berkorban, bukan mau supaya namanya ditinggikan. Saya percaya Yesus tidak melakukan semuanya, karena di sorga sebelum dia mati buat kita, dia sudah ditinggikan, dia sudah dimuliakan, dia sudah memiliki semuanya. Why He did for us? Because one reason yang sangat kuat saudara, because He loved you and He loved us. Dia mengasihi Anda dan mengasihi kita semua saudara. Saya percaya alasan yang paling utama, yang paling kuat kenapa Yesus mau mati buat kita, karena dia mengasihi kita. So many words, so many verse yang saya bisa sampaikan kepada Anda tentang tidak lagi kita perlu pungkiri bahwa begitu besar kasih Allah. Bahkan dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia merelakan anaknya. Bukan cuma ada di dunia tapi bahkan mati di dunia untuk menebus dosa dan saya, dosa Anda dan dosa saya.
Dalam minggu ini kita memperingati bagaimana kematian Tuhan buat umat manusia. Sebuah peristiwa sejarah mencatat, dunia mengetahui semuanya. Bagaimana Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia mengutus anaknya. Bukan cuma mengutus lahir di dunia, tapi mati bagi dunia, saudara. Saya yakin sekali ini harus menjadi perenungan kita. Lalu what should I do kalau begitu? Reasonnya begitu kuat. Saudara, cuma satu, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap keberadaanmu. Hari ini menjadi sebuah perenungan, why He did for us, because of love. Yang mesti kita lakukan sebagai orang yang menerima kasih itu, mari belajar untuk mengasihi Tuhan, saudara. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda sedang alami hari ini melalui Devotion from Nation, I just remind all of you, dimanapun Anda berada, di Asia, dimanapun Anda berada, mari kita mengasihi Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. This is the first reason. Alasan yang kedua, why He did for us. Yang pertama, bahwa Dia begitu mengasihi kita, because of love. Yang kedua, ketika saya menyimpulkan membaca perenungan Yesaya 53, saya percaya supaya kita tidak mengalami kematian, tapi kehidupan, saudara. Saya tahu ada begitu banyak reason yang Anda bisa kasih masukan dan semua orang bisa menyampaikan alasannya begitu banyak, terlalu banyak alasan. Tapi saudara, saya menyimpulkan ada beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama tadi, saudara, because of love. Karena kasih, saudara, semuanya Dia lakukan. Karena saya percaya kasih identik dengan berkorban, saudara, dan Dia lakukan itu buat kita. Yang kedua, Dia lakukan itu, He did for us. Karena Dia mau kita tidak mengalami kematian, tapi kehidupan. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, semuanya, bahkan dosa kita. Harusnya kita yang ada di salib, bukan Dia. Tapi Dia mengorbankan hidupnya karena kasih yang begitu besar. Dan Dia mengingini supaya kita tidak mengalami kematian, tapi mengalami kehidupan, saudara. Itu sebabnya hari ini saya berdoa dari tempat ini, from Devotion from Nation. Anda yang percaya bahwa karya Tuhan sudah dilakukan buat Anda dan saya, Anda harus mengalami kehidupan. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan yang adalah kehidupan itu sendiri, saya percaya kita semua tidak akan mengalami kematian. Just believe Him and receive Him as a God, as a Savior in your life, dalam kehidupan Anda. Dan mari sama-sama saya berdoa dari tempat ini, setiap Anda tidak lagi mengalami kematian karena Yesus sudah mati buat kita, supaya kita tidak mengalami kematian, tapi mengalami kehidupan, saudara. Yesus pernah berkata ketika Dia hidup, I'm the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan kalau kita datang kepada jalan kehidupan itu, saya percaya kita tidak akan mengalami kematian lagi, tapi kita akan mengalami kehidupan. Because the reason Dia lakukan ini, Dia mau kita mengalami kehidupan. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya melalui perenungan ini, Yesaya 53, dan juga memperingati kematian Tuhan, Anda diingatkan kembali. Anda tidak akan mengalami kematian, tapi kita mengalami kehidupan, saudara. Hal yang ketiga, saudara, ini yang saya percaya ketika saya simpulkan, saudara. Saya percaya the reason why He did for us. Yang ketiga adalah supaya membuka pintu anugerah bagi kehidupan kita. Saya percaya melalui kematian Yesus di kayu salib, Dia bukan cuma menyelamatkan kita, menebus dosa kita, tapi Dia membuka pintu anugerah yang begitu besar untuk Anda dan saya nikmati. Saudara mungkin bertanya, apakah anugerah itu blessing dan semuanya? No, saudara. Saya tahu ada berkat, ada mujizat, ada semuanya. Tapi pagi hari ini melalui Devotion from Nation, saya tidak bahas tentang berkat atau apapun. Menurut saya secara pribadi, Anda bisa setuju, bisa enggak. Tapi menurut saya pribadi, anugerah yang terbesar adalah kita bisa datang menghampiri Tuhan dan memiliki hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Imagine, saudara, Dia adalah pencipta segalanya, Dia yang Maha Kudus, mengizinkan kita untuk masuk dan bersekutu dengan Tuhan. That is the blessing. That is the greater blessing. Itu adalah berkat yang terbaik, yang terdahsyat, saudara. Itu adalah anugerah yang terbesar, abundant grace yang Dia kasih buat kita, yaitu kita boleh masuk dalam ruang Maha Kudus oleh karena pengorbanannya. Ada sebuah ayat, saudara, dan sebuah kejadian terjadi ketika Yesus disalib. Apa yang terjadi, saudara? Anda semua tahu bahwa tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan Maha Kudus langsung terbelah, saudara. Ini membuktikan bahwa oleh darah Yesus, darah melalui kematiannya di kayu salib, Anda dan saya tidak lagi dibatasi. Anda tahu dulu bagaimana hanya imam besar setahun sekali yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Hari ini melalui kematiannya di kayu salib, Dia membuka anugerah yang begitu besar, saudara. Bukan anugerah untuk kita terima mujizat,
terima hal yang supranatural, tapi anugerah di mana Anda dan saya yang tadinya berdosa bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus oleh karena darahnya. Ibrani 10 ayat 19 jelas sekali mengajarkan kita, oleh darah Yesus kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Harusnya ketika kita masuk ke tempat ke dalam ruang Maha Kudus, kita akan mengalami kematian. Yang terjadi seperti imam besar, setahun sekali mereka harus mempersiapkan diri, menguduskan diri. But because of the blood of Jesus, melalui pengorbanannya di kayu salib, He did for us. Karena Dia mau membuka pintu anugerah, sehingga kita yang tadinya berdosa bisa diampuni, dibersihkan, dan layak untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, because the blood of Jesus. Karena darahnya kita penuh keberanian dapat masuk dalam ruang Maha Kudus. Can you imagine, Dia adalah Maha Kudus, mengizinkan kita yang tidak layak boleh bersekutu dengan Dia dalam ruang Maha Kudus, dalam hadiratnya, dalam presence-nya Dia. Sehingga buat saya itu adalah the greater blessing, itu adalah abundant grace yang saya terima melalui kematian Tuhan di kayu salib. Saya berdoa melalui 3 perenungan ini, saya tahu ada banyak alasan, tapi hari ini saya cuma sampaikan 3 poin penting menurut saya. Because of love. Dan yang kedua, supaya kita tidak mengalami kematian tapi kehidupan. Dan yang ketiga, karena melalui kematiannya Dia membuka pintu anugerah yang begitu besar dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa masuk dalam ruang Maha Kudus, dapat masuk dalam hadiratnya, boleh tinggal dalam Yesus, bersekutu dengan Dia, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. That is a blessing yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, because you did for us. Engkau melakukan buat kami. Engkau mati di kayu salib buat kami. Hari ini Tuhan, dalam 1 minggu ini kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Satu anugerah dan ucapan syukur yang tak terhingga, karena Engkau mau melakukannya buat kami. Engkau mau mati buat kami. Dan kami berdoa biarlah kami Tuhan boleh mengasihi Engkau, belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Dan memberikan hidup kami untuk kami sungguh-sungguh mendekatkan diri, melekat dengan Engkau. Tuhan, is a greater blessing buat kami ketika kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu dan bersekutu dengan Engkau. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah melalui perenungan ini kami semua bukan cuma diberkati, tapi you remind us Lord, bahwa Engkau mati buat kami dan Engkau punya reason yang begitu kuat, yang ajaib sekali, sehingga kami tidak main-main dengan hidup kami, tapi kami mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Bless your people in Asia, in US, Australia, and bless them Lord with abundantly and overflowing. In Jesus' name I speak life, breakthrough, healing, and restoration to all your people. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Puji Tuhan, terima kasih. Saya berdoa dan mengucapkan kepada Anda from this place, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and see you in the next devotion. God bless you.